Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yudis di Vloggy Motovlog. Ini gue habis beresin Sonic. Bukan beresin sih, gue cuci-cuci dikit tadi habis jalan terus lewat genangan air, jadi kotor. Sedangkan motor mau dipakai San Mori, jadi ini masih agak basah tuh. Karena habis gue bersih dikit gitu. Nah, di video kali ini gue mau cerita sama kalian kenapa gue lebih milih Sonic ketimbang fairing 150. Jadi dulu tuh seperti kalian tahu, gue lebih dulu punya CBR itu. Jadi CBR ini gue punya lebih dulu, baru gue beli Sonic. Nah, sebelum gue beli Sonic ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan guys, kenapa gue milih ini. Jadi awal tuh gue pilihannya antara Satria F, GSX atau Sonic gitu. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan kenapa akhirnya gue memutuskan tidak beli motor fairing gitu. Gue lebih milih motor Ayago tapi Sonic gitu. Yang pertama karena dia Honda, onderdilnya banyak. Itu sih gue kenapa milih Honda dulu, kenapa nggak Suzuki waktu itu. Nah, yang kedua adalah kenapa gue milihnya Ayago nggak milih fairing. Itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan gue waktu itu. Yang pertama, sebenarnya Sonic ini kalau dari mesin sama dengan 150 fairing. Oke, clear ya. Jadi secara mesin dia nggak kalah dari motor fairing yang secara bobot sama dimensinya lebih besar gitu. Ini motor ini cenderung lebih kecil. Jadi yang gue pikirkan adalah waktu itu motor ini akan lebih lincah ketika melibas tikungan, macet gitu. Itu lebih lincah motor ini dan terbukti memang. Jadi motor ini memang lebih lincah gitu waktu itu. Dan sekarang pun gue pakai, gue nggak nyesel beli motor Ayago gitu, beli motor Sonic. Karena ya itu, satu dia bodinya kecil dan lebih lincah jadinya. Nah, yang kedua, kenapa gue memilih motor ini adalah spare part, bukan spare part sih, lebih ke lain-lain ketimbang mesin ya. Jadi kayak aksesoris, spare part itu menjadi pilihan, menjadi pertimbangan gua kenapa gua milih motor ini. Jadi kalau lu bisa lihat ini ban depan sama ban belakang sama ban depannya. Itu gua beli yang Michelin Pilot Street MotoGP itu sepasang cuma nggak nyampe sejuta, 900 sekian itu sepasang. Nah, kalau untuk motor yang fairing otomatis dia bannya lebih besar. Dan ban lebih besar, jadi otomatis harganya pun lebih mahal. Dia bisa 1 juta ke atas. Nah, jadi buat gua ngirit banget ketika gua pakai Ayago padahal mesinnya sama 150 yang fairing. Itu yang kedua pertimbangan gua. Yang ketiga, nih yang paling enak nih, knalpot. Jadi knalpot itu karena dia sumbu rodanya lebih pendek, jadi jarak antara mesin sampai ban belakang itu juga lebih pendek, bro. Jadi itu membuat harga knalpot racing untuk Sonic itu lebih murah jatuhnya ketimbang motor-motor fairing. Jadi gua ngerasanya beli motor ini tuh secara keuangan lebih murah apa-apanya, ban segala macem, kampas enggak sih, kampas mah sama, knalpot itu lebih murah gitu bro. Ini gua balikin dulu. Nah, terus apalagi yang menjadi pertimbangan kenapa gua milih motor ini adalah karena dia bodinya kecil dan bukan motor fairing, otomatis gua nggak mikir ribet soal bodinya. Jadi gua nggak takut baret, nggak takut apa, karena kalau motor fairing itu cenderung kalau di parkiran itu gampang banget baret karena memang bodinya kan dimensinya lebar. Nah, dimensi yang lebar itu membutuhkan space parkir yang luas gitu. Jadi ya gampang banget baret kalau kita mau ngeluarin motor dan agak susah karena sempit, itu gampang baret. Tapi kalau Sonic ini enggak. Karena bodinya kecil tadi dan dia nggak ada fairing, jadi gue nggak terlalu mikirin bodinya bro. Gampang banget motor ini. Pokoknya nggak sampai yang harus dilap-lapin bodinya takut baret tuh nggak. Lebih enak lah. Ini motor ini lincah. Begitu gue nggak mikirin bodinya, spare partnya murah, knalpotnya lebih murah. Terus bannya juga lebih murah, pokoknya enak lah motor ini. Nah, itu pertimbangan gua yang awal gua pikirin gitu, kenapa gua milih motor Ayago nggak motor fairing lagi. Padahal kan
Ya kalau gue beli fairing lagi 150 sama aja, bisa aja gitu. Karena harganya sama Sonic pun ya bisa, kalau secondnya ya lumayan lah, bisa bisa ngejar gua. Nah itu dia juga, kalau gua bilang harga secondnya itu ini sama motor fairing CBR 150 sama harga GSX dia ada di bawahnya. Jadi buat gua ini motor-motor ekonomis secondnya ya, gua bicara secondnya ini adalah paket ekonomis untuk kok kita yang mau keren tapi kita punya dana yang terbatas gitu misalkan. Nah ini salah satu solusi dalam motor Sonic ini. Jadi nggak ribet, harganya murah, velg juga lebih murah gitu. Gue beli velg yang RCB 1, berapa ya, 1,5 waktu itu. Nah itu lebih murah sih ketimbang yang untuk motor fairing, karena dia velgnya lebih lebar kan tapaknya. Jadi motor ini lebih ekonomis untuk velgnya. Ya gitulah. Banyak pertimbangannya, banyak serunya nih motor, banyak ekonomisnya, murah, nggak mahal gitu apa-apanya. Jadi buat kalian yang masih bingung mau beli motor apa, motor fairing kah atau motor Ayago kah, kalau kalian punya budget yang terbatas, misalkan gue bisa beli motornya bang tapi gue beli yang lain-lainnya belum ada dananya, mending lu beli Sonic bro. Sumpah beli motor ini duit lebihannya itu bisa lu beliin knalpot, bisa lu beliin velg, bisa beliin shock breaker segala macem lah, bisa beliin master rem, jadi lebih enak gitu. Dan dia perawatannya nggak ribet, dan untuk menjaga bodinya supaya tetap mulus juga nggak ribet karena memang nggak besar. Jadi enak banget motor ini. Itu aja bro, sekian dari gua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membantu kalian dalam memilih motor yang baik buat kalian. Jadi kembali lagi ke budget kalian, apakah memang, kalau memang cukup motor fairing ya nggak masalah, kalian mau ngejaga ya nggak masalah. Tapi kalau memang kalian punya dana yang dipikir-pikir agak terbatas, ini menjadi salah satu solusi buat tampil keren tapi harganya ekonomis gitu. Gua nggak bilang murah tapi ekonomis, cocok buat kita yang kantong pelajar. Gitu aja bro, gua Yus dari Vlognya Motovlog. See you.